Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Hadratal Muhtaramin yang saya hormati, para pemirsa, para pendengar yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu memanjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya. Kesempatan kali ini kita bisa berkomunikasi walaupun hanya lewat media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin. Kesempatan kali ini saya akan membahas episode berikutnya adalah, kalau kemarin adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Sungguh surga itu merindukan sekali pada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, sudah kami bahas sebelumnya. Mari kita masuk pada poin yang kedua, wa hafidhil lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Mungkin pada episode sebelumnya saya sampaikan salamatul insan wa hafidhil lisan. Selamatnya manusia bagi mereka yang mampu menjaga lisannya. Ucapan kita, bahkan ucapan adalah merupakan doa. Bahkan Nabi suatu saat, pada saat beliau perang Uhud, di kala perang Uhud, pasukan Rasul ini sudah terdesak di bukit Uhud itu. Kemudian Sayyidina Hamzah mendengar bahwa Rasulullah ini mohon maaf terdesak. Maka pada saat itu Sayyidina Hamzah langsung ambil kuda, lari secepatnya menuju ke bukit Uhud. Di situ beliau langsung terjadilah pertempuran yang luar biasa. Ternyata di situ ada Hindun, istri seorang kafir yang bapaknya meninggal, terbunuh dalam peperangan oleh Sayyidina Hamzah. Beliau sangat dendam kesumat. Kemudian menyuruh seorang budak yang bernama, mohon maaf namanya Al-Kasi kalau nggak salah nih ya, maaf. Beliau ini mohon maaf mendapatkan perintah, budak tadi mendapat perintah dari Hindun. Andai kata kau bisa bunuh Hamzah, maka akan aku bebaskan kau. Dan aku akan beri bekal agar kau menjadi orang yang bebas, bukan budak lagi. Mohon maaf, terkenalah mereka budak ini ahli lempar lembing, lempar tombak, lempar lembing. Maka dilemparlah lembing itu dan persis mengenai punggung Sayyidina Hamzah. Akhirnya beliau gugur. Pada saat beliau gugur, mohon maaf, ini Hindun ini sangat dendam kesumat, maka dibelah ceritanya, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan. Subhanallah, begitu kejamnya, begitu sadisnya. Rasulullah melihat, subhanallah. Maka saat itu mohon maaf, ribu maaf, mungkin Rasulullah agak marah. Kutuk Hindun, laknat Hindun. Subhanallah, ucapan Rasul didengar oleh Allah, didengar oleh malaikat Allah. Jibril sampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang berhak mengutuk, siapa yang berhak melaknat? Tidak lain hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebaiknya engkau Muhammad tidak berhak untuk mengutuk, tidak berhak untuk melaknat. Yang mengutuk dan melaknat adalah Allah. Dan mungkin yang membolak-balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, disitulah Rasulullah menyadari bahwa
ucapan saya ini tidak pas kalau disampaikan kepada seseorang walaupun dia musuh yang paling mohon maaf paling jengkel betul, orang sama jengkel betul. Tapi Allah mengingatkan. Dan alhamdulillah akhirnya apa yang terjadi? Hindun masuk Islam. Jadi siapa orang yang memberikan hidayah, yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, tadi itu yang budak nanti bernama Wasi ya. Wasi ini. Jadi kisahnya itu satu saat dikala Wasi pun masuk Islam. Ya. Wasi pun masuk Islam. Tapi Nabi mengatakan, Wasi masuk Islam nggak apa-apa, sholat nggak apa-apa. Tapi jangan sampai saya ketemulah dengan beliau. Ya, subhanallah. Ini marah juga ini Rasulullah ya. Marah juga karena apa? Ya Pak, mohon maaf. Pamannya ditumbak oleh Wasi tadi. Ini sebagai gambaran bahwa ucapan ini sungguh sangat luar biasa. Ucapanmu adalah doamu. Maka jagalah lisanmu, jagalah hatimu agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul dicintai, disayangi oleh Allah, yaitu wahafidhil lisan, mampu menjaga lisan. Lalu ini kita lanjutkan juga. Kisah berikutnya adalah seorang anak yang ucapannya kepada orang tua ini sangat menyakitkan sekali. Tidak hanya ucapannya, perilakunya. Siapakah dia? Alqamah. Orang yang pada waktu masih remaja taat sekali beribadah kepada Allah. Sayang sekali kepada Rasulullah. Sayang sekali kepada ibunya. Namun dikala dia telah menikah, ya Allah ya Rabbi, musibah datang. Dia sangat benci kepada ibunya. Bahkan ibunya diusirnya. Sampai ibunya berkata, tidak rela air susu saya diminum oleh Alqamah. Subhanallah, hanya ucapan itu aja. Dan akhirnya Alqamah itu sakit. Dikala sakit, sampai ajal mau tiba, syakaratil maut. Ini penyebabnya apa? Ini mohon maaf kepada saudara-saudaraku tercinta, para pendengar yang budiman. Barangkali kita punya keluarga karena menantu, karena besan, karena saudara, sering ada gesekan. Tolong ini untuk dijaga, dan dijaga. Ini Alqamah akhirnya dikala syakaratil maut, lama sekali tidak mati-mati. Sampai berhari-hari tidak mati. Akhirnya ada seorang sahabat yang melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah ahli ibadah, tapi dia syakaratul maut sampai berhari-hari gak mati-mati. Maka Rasulullah datang. Dikala Rasulullah datang, sampai kepada sahabat, adakah dia salah kepada tetangga, salah kepada kawan, salah kepada saudara? Subhanallah. Alqamah, apakah masih punya orang tua? Beliau masih punya seorang ibu. Cari dia. Dikala dicari ketemu, apakah saudara atau ibunya Alqamah? Betul. Kalau mau ibunya Alqamah, datanglah. Alqamah sekarang dalam keadaan syakaratil maut. Ibunya kamu datang. Kenapa? Aku sangat jengkel sekali kepada anak saya. Karena anak saya mengusir saya. Tidak taat lagi, tidak patuh lagi setelah dia mempunyai istri. Akhirnya lama-kelamaan dibujuk, datang juga. Wahai ibu, apakah kau ibunya Alqamah? Iya. Apakah kau akan memaafkan Alqamah? Tidak. Saya sangat marah kepada anak saya. Baik, kalau memang ibu tidak memaafkan Alqamah, berarti Alqamah akan dibakar dalam neraka. Untuk meringankan, maka saudara-saudara yang ada di kota ini kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kalau kayu bakar dikumpulkan di depan rumahnya, maka Alqamah diangkat, kemudian ditaruh di atas api, di atas kayu tadi. Rasulullah berkata, andaikan kau tidak maafkan Alqamah, barangkali dengan dibakarnya Alqamah, mereka akan ringan siksanya dalam kubur dan akhiratnya. Subhanallah, inilah kalau orang Jawa mengatakan tegel lorone gak tegel patine. Baik Rasulullah, aku maafkan Alqamah.
Rasulullah alhamdulillah, maka Alqamah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beliau wafat, yang berarti dia insya Allah karena ridho seorang ibu, maafnya seorang ibu, akan dimudahkan dia dalam kehidupan berikutnya, kubur maupun akhiratnya. Maka sekali lagi kepada saudara-saudaraku tercinta, jangan sekali sumpah serakah kepada anak, kepada saudara, kepada famili, karena itu sangat dilarang dalam agama. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.